Al-Qudri melengkapi persyaratan sebagai bakal calon wali kota dan menyerahkannya langsung ke Ketua DPD Partai Nasdem Kota Padang Apris. Kedatangan rombongan Al-Qudri ke Partai Nasdem disambut juga oleh 11 ketua partai Kecamatan Nasdem sekota Padang serta kader Partai Nasdem. Al-Qudri juga maju sebagai calon wali kota Padang periode 2018 sampai 2023 dengan mengusung pembangunan daerah dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Janji mendatangkan investasi ke ibu kota provinsi Sumatera Barat dilontarkan oleh Al-Qudri. Surya Cahaya. Tepuk tangan. Pak Pengurus Nasdem, bolehkah saya berbahasa daerah menyampaikan ini? Karena kami orang PAU bahasa daerah. Pusat PAU itu tempat belajar silat, belajar perintah adat, semuanya di PAU. Alhamdulillah di Kota Padang piranto adat kawan itu SLT aman foto 2 jadi cuma. Salam ambil tujukan kepada juga yang terhormat Ketua Penjaringan Penduduk Kota Padang, Ketua Wakil Kota Padang, Bapak Sudikmo, dan juga yang terhormat Ketua, kami datang ke sini melaporkan pada Pak Ketua, dan juga yang terhormat Ketua KAN Paulimo, dan juga yang terhormat kepada Bini Mama Alimul Lama Cadik Pandai Bunduk Kanduang, para tokoh pemuda pemudi yang hadir pada kesempatan ini. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan tempat kantor Nasdem yang kita cintai ini. Tanpa Peran Nini Mama dalam mengusung dirinya untuk membangun dan mencalonkan diri pada pilkada ini sangat kuat. Hal ini disebabkan karena Nini Mama mempunyai peranan yang besar dalam melakukan pembangunan di Kota Padang. Bukan hanya itu saja, peran Nini Mama membina akhlak generasi muda untuk saat ini. Jadi makanya pada kesempatan ini karena untuk membuat suatu program itu, ya hebat pun pemerintah dari tinta emas pun dibikin program pemerintah kota itu. Kalau uang ini tidak ada, tentu tidak akan berjalan dengan baik. Makanya saya latar belakang dari entrepreneur, dari seorang pengusaha. Ya, memang saya berpikir dari mana anggarannya. Makanya sekarang kota-kota berkembang seperti DKI, Jawa Timur, Jawa Barat, Makassar, ya, Medan, itu pemerintahnya membangun kota itu 90% anggaran itu dari APBN dan kekuatan investasi investor.
mustahil seorang pemerintah kota membangun kotanya dengan anggaran APBD yang tidak memadai. Jadi makanya saya lateral pendengar, kalau kita membangun kota ini, kita membangun baik di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, masyarakat dan sebagainya, itu di mana ada uangnya. Jadi saya jadi wali kota itu, uangnya itu sudah saya pikirkan. Ya, dengan makanya seorang pemimpin untuk Kota Padang itu dia ada pergaulan, ya, sosoknya itu baik hubungan emosionalnya baik dengan pemerintah pusat dan pun dengan investor. Dan saya sebagai anak negari memang terbelakang dari anak pinggiran, tapi alhamdulillah saya sudah lebih 20 tahun membangun hubungan emosional itu baik dengan pemerintah pusat maupun dengan investor. Jadi ada dua potensi yang akan saya bawa untuk membangun Kota Padang. Yang pertama kekuatan APBN, yang kedua kekuatan investor. Karena kemajuan kota di daerah ini tidak bisa dipisahkan dengan dunia usaha industri properti. Bukan saja berkontribusi bagi pendapatan asli daerah, PAD melalui pajak dan retribusi juga meningkatkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja baru bagi tenaga kerja. Dan lebih dasar multiplier efeknya adalah menggerakkan 175 industri lainnya. Ketua DPD Partai Nasdem Kota Padang Apris mengungkapkan, Al-Kudri merupakan tokoh muda yang sangat potensial. Hal ini terlihat dari penyampaian gagasannya dengan penuh semangat untuk melakukan perubahan dan perbaikan di Kota Padang. Dan sungguh-sungguh dari saudara kami, Kodambo Ajet, hampir 22 tahun baru Pak Kudria, hampir 21 nampak Nuah, hampir 22 menjalan. Karena bola berdiskusi beliau sebenarnya kepada Tuhan. Beliau adalah satu rabi kemarin. Termuda. Beliau adalah generasi muda, mungkin kalau ada yang mencalonkan termuda. Kami senang sekali dan rekan-rekan dari pengurus partai juga merasa senang karena seminggu yang lalu beliau bersilaturahmi ke sini dan kami juga sudah berdiskusi. Beliau dengan lancar menjelaskan apa yang menjadi wacana, gagasan ke depan kalau memang nanti dipercaya oleh masyarakat Kota Padang. Dan kami terus terang dalam kesempatan ini menyatakan gagasan-gagasan beliau itu sangat cocok dengan gagasan restorasi dari Partai Nasdem. Beliau membawa gagasan-gagasan perubahan sebagai kritik, perbaikan dan penyempurnaan atas kepemimpinan Kota Padang yang ada selama ini. Gagasan Al-Kudri dinilai sangat sejalan dengan semangat restorasi yang ingin diwujudkannya oleh Partai Nasdem. Kedepannya, Al-Kudri diminta lebih gencar melakukan sosialisasi agar lebih meyakinkan Partai Nasdem untuk mencalonkannya. Michel, Pak Desri, Pak Megus, Pak Esa, itu yang sedang berformulir. Yang ini belum ada konfirmasi dari panitia kapan beliau akan menyerahkan. Tapi batas waktu kita besok sampai jam 00 tanggal 21 sesuai dengan pengumuman yang kita buat di media massa. Bisa melihat ada kesungguh-sungguhan, keinginan yang kuat, ya, mempublikasikan diri, turun ke masyarakat, melakukan sosialisasi. Saya kira ini sudah pas sekali menurut saya, supaya masyarakat tahu bahwa ada sosok figur yang ingin ikut serta dalam pesta demokrasi pilkada. Kemudian yang kedua, kami sempat diskusi. Beliau datang sengaja silaturahmi ke kantor Nasdem sekitar seminggu yang lalu, jadi dialog, dan saya mendengar langsung apa ide-idenya kalau memang nanti dipercaya oleh masyarakat. Yang tadi juga sudah disampaikan. Menurut saya yang paling penting itu adalah sumber dana pembangunan. Memang betul, saya pernah jadi anggota DPD Padang, DPD Provinsi, tidak cukup PAD kita itu. Kita tidak punya sumber-sumber dana untuk PAD. Al-Kudri merupakan asli Pau, kelahiran Binuang 41 tahun yang lalu. Saat ini memiliki usaha di bidang real estate dan aktif dalam berbagai organisasi di tingkat nasional.
Sebagai putra asli Pau, Al-Qudri bertekad memajukan Kota Padang lebih hebat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep pembangunan kota mandiri merupakan cita-cita yang diinginkan oleh bapak tiga anak ini.